Kita ketahui bersama bahwa wilayah pesisir Indonesia banyak yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan bencana. Misalnya perubahan iklim, kejadian gempa bumi, tsunami, naiknya permukaan laut, banjir, gelombang pasang, dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi sekali kondisi pesisir dan banyak pesisir yang vulnerable. Perubahan yang akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, gangguan infrastruktur, perubahan wilayah permukiman, dan juga penduduk di wilayah pesisir ini sebetulnya bisa diantisipasi atau bisa diakses, bisa dilihat, bisa dihitung dengan pendekatan coastal geomorfologi. Nah, sebelum kita ke sana, saya ingin memaparkan dulu gambar ini. Kalau kita lihat ini dari sebelah kiri, ini ada berita tentang kecamatan di pesisir Takalar mengalami abrasi. 19 rumah terancam hanyut. Yang di tengah itu juga menyampaikan abrasi sepanjang garis pantai di Kabupaten Aceh Barat. Kian memprihatinkan, kata berita. Atau yang paling kanan, kerusakan objek wisata pantai Pongkar akibat abrasi. Ya, butuh perhatian Pemkat Karimun. 3 lokasi yang berbeda ya di berbagai penjuru tanah air mengalami kejadian yang mirip, yang sama-sama di lokasi pantai dan pesisir, sama-sama terkena abrasi, sama-sama memperlihatkan kalau daerah itu rentan. Nah, kerentanan ini kaitannya dengan evaluasi lahan, kita sebetulnya bisa mengukur, bisa mendeteksi, bisa mengidentifikasi, bisa melihat, bisa memetakan melalui satu pendekatan yang sudah lama kita kenal, yang disebut dengan Coastal Vulnerability Index, CVI. Nah, ini merupakan pendekatan dalam menghitung kerentanan wilayah pesisir, kerentanan di pantai berdasarkan 2 variabel. Kalau kata USGS itu variabel geologi dan proses-proses fisik, meskipun kalau dilihat definisinya menurut saya ya mix apa aja itu di wilayah pesisir. Misalnya kita lihat di sini ada variabel geologi, itu mempertimbangkan ada geomorfologinya, ada perubahan garis pantainya, ada kemiringan pesisirnya atau coastal slope-nya. Kemudian juga ada berbagai variabel fisik, misalnya perubahan tinggi muka air laut, kemudian juga rata-rata ketinggian gelombang dan rata-rata ketinggian pasang. Oke, kalau kita lihat, kita berarti mendikotomikan 2 hal, satu unsur fisiknya, yang kedua variabel dinamis dari energi yang berperan, energi yang bermain, energi yang tuklis di kawasan pesisir itu. Nah, geomorfologi tentu kita tahu bersama, dia ada material, ada proses, ada landform, bentukan hasil proses. Berarti kalau ada proses dan ada energi yang bermain, material berarti nanti ada berbagai materialnya. Perubahan garis pantai itu berarti mengisyaratkan pantainya maju, pantainya mundur, terabrasi, sedimentasi, dan lain sebagainya. Kemiringan pesisir itu berarti coastal slope-nya apakah cliff, apakah terjal, apakah landai. Kemudian nanti variabel fisik juga begitu, tinggi muka air laut berarti ada selisih tinggi, rata-rata ketinggian gelombang juga kita bisa menghitung, rata-rata pasang juga kita bisa menghitung. CVA ini memang sudah lama digunakan, dan kita ketahui bersama tentu ada advantage, disadvantage-nya, ada keunggulan namun juga ada kekurangannya. Dan kalau kita lihat dari banyak literatur referensi, salah satunya Kasim misalnya, itu melihat kelebihan dari Coastal Vulnerability Index itu adalah bahwa metode atau pendekatan ini simple, ya memang lebih simple karena hanya 2 variabel, ya, geologi dan faktor-faktor fisik. Dan yang kedua, dia disebut simple karena ia menggunakan sistem ranking. Simple dilakukan perankingan, kemudian diidentifikasi per lokasi dengan kemudian nanti kita lihat kerentanan yang tertingginya seperti apa. Nah, tentu metode CVI ini kita bisa katakan efektif jika digunakan untuk misalnya pendekatan untuk pembuatan kebijakan yang itu misalnya cepat, ya, atau dibutuhkan yang cepat untuk melakukan
analisis atau pengambilan keputusan. Nah, kemudian juga misalnya tentu dia mempunyai kekurangan. Kekurangannya ya ini sekali lagi kan hanya berdasarkan pada parameter fisik dan kurang atau tidak memperlibatkan parameter lainnya, misalnya parameter sosial, antropologi, kemudian parameter yang lain. Dari aspek geomorfologinya kita bisa melihat misalnya kita bagi rentangnya biasanya kita bagi 5 ya, sangat rendah sampai sangat tinggi, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Geomorfologi di sini yang dilihat adalah apakah material, apakah pantai itu tebing berbatu misalnya, ya, cliff, fort gitu ya, atau pantai dengan tebing yang sedang. Pantai berlekuk berbatu berarti tidak begitu rentan, tebingnya sedang berarti agak rentan, tebingnya rendah atau dataran fluvial berarti sedang. Kalau estuari, lagun tinggi atau gisik, penghalang, pocket beach, pantai berlumpur, delta, mangrove berarti dia ya sangat sensitif. Ya. Kemiringan pantai juga kita lihat kalau lebih dari 14% ya oke nggak masalah, tapi kalau itu di daerah berlumpur delta yang kurang dari 4,5 ya tentu sangat bermasalah. Variabel yang ketiga yang dilihat biasanya juga beting gisik atau lebar gisik. Kita tahu gisik itu adalah material yang ada di pantai perbatasan antara pasang rendah dan pasang tertinggi. Ini ada gisik. Biasanya kalau kita ngomong gisik itu asosiasinya dengan pasir, itu ada yang disebut beting gisik ya, gundukan pasir itu. Nah kalau kita lihat kalau lebar sekali maka ya nggak masalah, aman, rendah. Tapi kalau narrow sangat sempit ya dia dihantam gelombang langsung kena di belakangnya beting gisik yang tua atau backswarm langsung kena sama dataran aluvial langsung kena, maka di skor tinggi. Nanti juga kita melihat faktor yang lainnya, misalnya kenaikan muka air laut rata-rata. Nah, kalau ya naiknya 1,8 sampai 2 ya masih kecil, tapi kalau naiknya 3,4 berarti ya faktornya besar sekali, maka harus kita pertimbangkan, kita lihat sebagai tinggi. Terus kemudian tinggi gelombang signifikan rata-rata. Jadi ada kalau tinggi gelombangnya hanya setengah meter, berarti nggak terlalu tinggi. Tapi kalau lebih dari 1 meter, wah itu berarti tinggi sekali. Harus perlu kita perhitungkan. Kemudian rentang pasang surutnya. Nah, kita perlu lihat rentang pasang surutnya. Kalau pasang surutnya rentangnya tinggi sekali, lebih dari 6 ya, oke lah, mantap. Pasang surutnya pendek, dia mempunyai pengaruh yang besar. Jadi ya harus kita lihat itu sebagai, kita consider sebagai apa, yang tinggi ya, kerentanannya tinggi. Nah itu kita menggunakan faktor tinggi gelombang, tapi juga kita menggunakan rentang pasang surut. Ini cara menghitung Coastal Vulnerability Index. Nah, CVI, Coastal Vulnerability Index itu fungsi dari akar geomorfologinya, dikompil dengan kemiringannya, lebar gisiknya, kenaikan muka air laut rata-ratanya, tinggi gelombang signifikan, rentang pasang surut, simple, bagi 6 gitu aja. Terus kemudian kita mempunyai contoh ini, misalnya tabelnya kita dapatkan. Nah ini secara relatif memberikan gambaran pada kita bahwa setiap variabel kerentanan terhadap tingkat kerentanan dan kondisi lokal pesisir ini bisa dilihat sesuai yang digambarkan pada tabel tersebut. Tentu ini merupakan pendekatan yang simpel. Kita bisa mengembangkan pendekatan ini lebih jauh lagi, misalnya geomorfologinya mau kita hitung, mau kita lakukan identifikasi measuring dengan lebih detail juga bisa. Misalnya melibatkan proses yang ada di geomorfologi juga bisa. Jadi nanti kita misalnya membuat 2 kolom skor. Boleh Pak? Boleh. Nah, kita melakukan modifikasi terhadap penghitungan Coastal Vulnerability Index. Nanti di setelah ini kita berikan contoh bagaimana Coastal Vulnerability Index ini dilakukan dan bagaimana modifikasi metode itu dilakukan. Tapi paling tidak dari metode sederhana ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi faktor geomorfologi berperan penting, lahan juga berperan penting. Dan ini bisa kita kaitkan dengan evaluasi lahan, karena ini kan karakteristik lahan. Kemudian kita nilai karakteristik lahannya untuk melihat kerentanannya. Kemudian kita melakukan pengkelasan kerentanan. Pak, apa harus scoring? Enggak. Anda bisa juga melakukan misalnya dengan
overlay, dengan AHP, dengan melihat weighting, pembobotan, dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya disajikan tabel contoh perhitungan Coastal Vulnerability Index di Teluk Dureri di Manokwari. Di faktor geomorfologinya banyak yang dipertimbangkan, tidak hanya satu. Misalnya ketinggian lahannya, ke dataran aluvialnya dihitung sendiri. Kemudian apakah di sana ada bentukan lain seperti lagun, spitung, bulu dihitung sendiri. Ya. Kalau Anda lihat di tabelnya itu. Kategorinya apa? Misalnya back swarm, water swarm, mud flat, delta, mangrove itu juga diidentifikasi. Kemudian faktor yang lainnya yang dihitung juga misalnya coastline change, coastline slope, itu dihitung sendiri, dan juga nanti trend relative sea surface dan average wave height, ketinggian gelombang rata-rata seperti yang di dalam klasifikasi tadi. Nah, kemudian kita mendapatkan skor vulnerability-nya nih. CVI sama dengan akar A, B, C, D, E, F bagi 6 tadi, ya, kita ketemu. Boleh kita bobot. Nah, kemudian dilakukan weighting karena geomorfologi itu perannya tinggi, kasih 2. Namun ada yang lebih tinggi, misalnya apa? Coastline slope. Coastline slope dikasih 3 misalnya, boleh. Kemudian nanti average gelombang dikasih 3. Tentu ada background referensi dasar yang kuat, yang ilmiah, yang dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan pembobotan itu. Weightingnya harus berapa skornya dan lain sebagainya. Dari situ kemudian bisa kita lakukan perankingan, ya, rankingisasi normal, jumlah range dibagi dengan kelas yang kita inginkan. Nanti kita akan punya misalnya very low, low, medium, high, sama very high. Ya. Dan nanti kita punya skornya, bisa kita mapping. Nah, ini contohnya misalnya. Hasil tadi kemudian depicted into map. Kita ada map of coastal vulnerability, ya, di Dureri B, ya, kemudian juga ada legenda, kemudian ada luasannya berapa dan sebagainya. Nah, kelima kelas rentanan ini tersebar ternyata tidak merata di sepanjang pesisir misalnya, ya, di Teluk Dureri, Manokwari, Papua Barat. Dominasinya kerentanan pesisir rendah. CVI 1 itu 47%, hampir setengahnya. Ya, baguslah, berarti dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, ya, atau aman untuk berada di situ. Yang kerentanan tinggi, ya memang ada gitu. Kerentanan tinggi kira-kira ya 13%. Jadi kita harus pay attention pada daerah-daerah yang mempunyai kerentanan tinggi tadi. Nah, ini contoh yang bagus sekali bagaimana hasil CVI tadi kita sajikan dalam peta, dan tentu petanya juga memenuhi kaidah, ya. Ada skala, ada orientasi, ada legenda, ada insight, ada koordinat, ada pewarnaan yang tepat dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana kita bisa melakukan assessment terhadap suatu lahan yang kita sebut dengan evaluasi lahan, menghitung karakteristiknya, menghitung nilai lahan, kaitannya dengan suatu tujuan tertentu. Nah, kalau dalam hal ini tujuannya adalah melihat kerentanan di kawasan pesisir dengan menggunakan pendekatan yang sudah eksis lama yang disebut dengan Coastal Vulnerability Index, dan juga pelajaran yang penting kita bisa melakukan modifikasi dengan berdasarkan referensi yang kuat untuk membreakdown beberapa unsur-unsur yang penting, yang perlu dilihat atau yang spesifik. Misalnya proses geomorfologinya dominan di teluk, itu harus kita lihat, atau karena daerahnya kecil sehingga mikromorfologinya harus kita hitung, atau karena daerahnya sensitif sehingga mikromorfologinya harus kita hitung, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengambil keputusan untuk menggunakan pendekatan CVI. Nah, tentu banyak yang sudah dilakukan oleh para peneliti menggunakan CVI ini. Ini contoh misalnya Coastal Vulnerability Index. This map is for informational purpose only. Jadi nggak sebagai batas politis, batas administratif gitu, ya. Dia akan ngomong itu. Nah, kalau tadi dibagi menjadi 5 kelas, di sini dibagi menjadi 3 kelas, boleh. Hanya low, moderate, dan high vulnerability. Kemudian sesuai dengan kaidah kartografi, yang high dikasih merah, yang moderate kuning, yang low hijau. Kemudian skala juga ada. Ini adalah contoh distribusi. Nah, kemudian nanti atensi kita perhatikan pada daerah-daerah yang misalnya mempunyai
coastal vulnerability tinggi yang berwarna merah, luasannya berapa, lokasinya di mana saja, treatment yang harus dilakukan kira-kira apa, dan lain sebagainya. Itulah fungsi pemanfaatan lahan. Nah, ada lagi. Ini misalnya kasus di Bali, seluruh Bali. Kalau tadi contohnya konkret kecil daerahnya di Dureri misalnya, atau yang barusan tadi spesifik. Tapi bisa juga diperlakukan dalam skala yang lebih luas, sehingga skala yang bermainnya skala kecil. Misalnya ini seluruh Bali kita hitung. Tentu kalau demikian, misalnya nih faktor geomorfologinya juga nggak bisa detail. Wah, Anda butuh waktu berapa lama untuk berbicara mikromorfologi yang detail untuk pantai seluruh Bali dari utara sampai selatan, utara, timur, selatan, barat, seluruhnya. Nah, kalau kita lihat ini kelasnya dibagi 4 malah, gitu. Beda ini kelasnya dibagi 4. Hanya ada low, moderate, high, very high. Nah, yang low itu warnanya hijau, moderate kuning, high orange, very high merah, merah tua. Nah, yang low itu misalnya di daerah Badung, Klungkung, dan sebagainya. Nah, nanti bisa juga kita mencoba untuk mengkombinasi coastal vulnerability assessment tadi dengan other purpose, misalnya dengan melihat, mempertimbangkan urban agglomeration-nya. Nah, apa yang dilihat? Ini contoh perluasan coastal vulnerability index. Misalnya exposure index-nya kita lihat, kemudian sensitivity index-nya kita lihat, adaptive capacity index-nya kita lihat. Kemudian nanti muncul coastal vulnerability index. Ini pendekatan lain juga boleh disampaikan, tidak saja pada dua faktor yang disampaikan oleh USGS tadi, misalnya geomorfologi dan faktor fisik, faktor geologi. Kalau di USGS bilang faktor geologi yang isinya proses geomorfologi, beting, disik, kemudian juga yang slope dan lain sebagainya tadi. Nah, pendekatan yang seperti ini boleh. Environmental variable-nya ada geomorfologi, natural hazard, sensitivity index-nya ada urbanized area, agricultural area, adaptive variabelnya, nanti juga ada ya namanya adaptif ya, ada GDP per kapita boleh, kemudian medical services boleh, educational boleh, transportational boleh, logistik ya, facility boleh. Jadi ada aspek sosial ekonomik yang masuk itu sebagai bentuk adaptive variable. Kemudian sensitivity variabelnya itu ya tadi seperti saya sampaikan, daerah urbannya, agriculture-nya, population density-nya yang membuat sensitif mengikuti perubahan. Terus nanti ada given variabelnya yang geomorfologi, angin, gelombang, natural habitat, sea level rise, itu kan faktor-faktor fisik. Oh, berarti ini beda Pak dengan yang coastal probability index tadi? Ya beda, boleh. Kemudian ini teknisnya di overlay biasa, juga boleh di superimpose, juga boleh menghasilkan 3 kelas. Ya, nanti ada low, medium, dan high. Ini juga coastal zone vulnerability assessment kaitannya dengan urban agglomeration. Nah, sekali lagi, kalau nanti konteksnya kita evaluasi lahan, kebetulan kita objeknya atau areanya di kawasan pesisir, kita bisa kombinasikan. Misalnya Anda diminta untuk melakukan assessment terhadap lahan kawasan pesisir yang baru, apakah ini cocok untuk peruntukan pertanian, apakah cocok untuk peruntukan permukiman atau infrastruktur atau kawasan industri seperti yang kita terangkan kemarin. Evaluasi lahan itu ada 2, pertanian, non pertanian. Yang pertanian ya macam-macam tanaman, yang non pertanian macam-macam juga, ada permukiman, kawasan industri, konservasi, dan lain sebagainya, pariwisata. Nah, itu kalau di kawasan coastal area bisa kita combine dengan coastal zone vulnerability ini, sehingga hasilnya lebih detail, kemudian informasinya lebih banyak, sehingga keputusan yang diambil untuk kebutuhan pembangunan itu juga mungkin lebih akurat. Ada lagi juga contoh bagaimana perhitungan coastal vulnerability index itu dilakukan. Nah, misalnya ini dulu yang sebelah kiri dulu ada skema coastal vulnerability index. Nanti ada parameter coastal probability index-nya yang mirip yang sudah kita bahas, itu ada geomorfologi, elevation, coastal change, tidal range, sea level range, wave, gelombang, coastal slope. Tapi juga ditambahkan faktor yang sensitif kalau yang slide sebelumnya tadi ya. Tapi di sini dikatakan human activities, ada urban dan ocean sprawl, misalnya reklamasi, ya itu memberikan impact. Impactnya kemana? Coastline location, dynamic shoreline misalnya.
terus jika dia nanti akan memberikan impact pada hydrodynamic environmental, ada tidal residual current yang menggerus daerah yang lainnya sehingga ada abrasi yang baru, ada sedimentasi yang baru. Nah, kemudian nanti bisa dilihat yang sebelah kanan, sebelah ini yang menggunakan remote sensing teknologi. Atau kiri Anda ini yang menggunakan remote sensing terhadap di kawasan daratannya bagaimana bisa kita lihat. Apakah ada perubahan pola dari artificial landscape misalnya adanya pembangunan reklamasi dan lain sebagainya. Di daerah lautnya gimana? Apakah ada degradasi terhadap natural habitat? Nah, itu remote sensing teknologi bisa digunakan untuk melihat keduanya dan dua-duanya mempengaruhi misalnya terhadap coastline. Baru kemudian kita lakukan assessment. Misalnya bagaimana kawasan pesisir garis pantai itu merespon terhadap adanya reklamasi, terhadap degradasi di kawasan lautan misalnya. Kemudian modeling bisa kita lakukan. Itu juga salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Ini contoh beberapa produk ilmiah hasil penelitian terkait dengan Coastal Vulnerability Index, Coastal Vulnerability Assessment. Misalnya ini ada Coastal Vulnerability Assessment, a case study of Samut Sakhon Coastal Zone. Ini di Thailand. Sama kita menggunakan beberapa variabel di CVI, ya, geomorphological slope, kemudian ada variabel yang sensitif lagi seperti population, kemudian urban facility, jalan, railway, dan lain sebagainya itu juga dimasukkan. Nah, di situ juga dihitung physical process vulnerability seperti apa, social economic vulnerability seperti apa, baru dikombine misalnya dengan GIS kalau kita baca di abstrak ini kan gitu ya. Kemudian kita lihat hasilnya ada korelasi antara aspek sosial ekonomi karakteristik dan fisik. Contoh lain, ini ada paper di Ocean and Coastal Management by Elsevier, judulnya Multi Criteria Evaluation Approach to Coastal Vulnerability Index Development in Micro Tidal Low Lying Area. Mungkin daerahnya lebih kecil ya, sehingga datanya lebih detail, karena hanya di micro tidal low lying area di daerah Eropa. Nah, sama ini juga menggunakan CVI, tapi tidak scoring saja, tapi menggunakan analytical hierarchical proses yang mungkin lebih objektif ya. Kemudian lebih rigid, lebih detail, bisa dilakukan pendekatannya. Tentu parameter-parameternya hampir sama ya, geological parameternya ada shore length, panjang pitch atau pitch ridge tadi atau petinggi slope-nya, kemudian sandbar, sedimen, dan lain sebagainya. Contoh lain masih di Ocean dan Coastal Management, ini comparison of Coastal Vulnerability Index application for Barcelona Province. Dibandingkan, ada pembandingan. Nampaknya kalau kita melihat di Ocean and Coastal Management ini ada beberapa yang menggunakan Coastal Vulnerability Index. Artinya pendekatan ini ya sudah lazim, banyak orang yang menggunakan. Nah, di Coastal Vulnerability Index ini yang di kasus Barcelona sama juga hampir mirip, pendekatan dengan CVI, tentu aspek-aspek fisiknya juga dihitung tadi sama dengan penelitian yang sebelumnya. Kemudian pendekatannya menggunakan kalkulasi, ya, dan juga melakukan perhitungan identifikasi menggunakan data geospasial, dan kemudian dilakukan analisis. Contoh yang lainnya masih di Ocean and Coastal Management, banyak sekali ini ya, mungkin tapi hanya berbeda volumenya ya. Komprehensif, tadi comparison, sebelumnya adalah perhitungan, comparison, sekarang komprehensif coastal vulnerability assessment and adaptation for Jirating Pekan Coast Pahang Malaysia. Jadi ada yang Asia, ada yang tadi ya contoh di Eropa, sama berarti mengindikasikan baik di Eropa, di Asia, Coastal Vulnerability Index ini accepted, banyak dipakai dan banyak sekali kaitannya dengan aspek yang lainnya. Ini kaitannya dengan adaptation, tadi kaitannya dengan urbanisasi dan lain sebagainya.
Nah, kalau kita lihat di dalam paper ini, juga sama, ada coastal geomorphology, coastal slope, rate of erosion and accretion, significant wave height, mean tidal, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh yang membuat kita lebih percaya bahwa pendekatan ini banyak dilakukan oleh banyak orang. Tugas Anda sekarang adalah mencari salah satu paper terkait dengan Coastal Vulnerability Index yang belum disebutkan dalam presentasi tadi, kemudian tuliskan di kolom komentar, ya, diresum di kolom komentar. Uh, di mana pendekatannya apa, faktornya apa, ya, dan kalau bisa yang reputable apa namanya publikasi. Demikian, terima kasih.